Banyak orang Kristen yang aktif dalam ibadah, bahkan melayani, tetapi tanpa pengertian firman Tuhan yang benar. Mereka sering bilang, kata pendetaku, kata YouTube, tapi tidak tahu kebenaran yang ada di Alkitab. Yuk kita lihat video berikut ini. Aduh, pusing banget ya lihat ajaran-ajaran Kristen yang ada di YouTube sekarang. Iya, nggak tahu lagi yang mana yang benar. Semuanya ada yang mirip-mirip, ada yang beda banget. Dan semuanya merasa benar. Makanya kita tuh harus belajar biar ngerti. Belajar? Aku nih Kristen udah dari kecil. Terus mau belajar apa lagi? Pasti bosan banget. Dengar khotbah setiap hari Minggu aja udah bosan. Nih, dengerin ya. Katanya orang Kristen tuh pasti masuk surga. Tahu dari mana coba? Terus tuh katanya kalau misalnya nih beneran masuk surga ya. Terus kalau misalnya dia bohong, terus kecelakaan, mati, belum sempat minta ampun, masuk mana? Surga. Neraka lah. Surga dong. Neraka loh. Terus ada lagi nih. Taman Eden tuh kan namanya Tuhan. Kok bisa ada setan di situ? Terus juga Adam kan punya anak cowok-cowok. Kok bisa jadi manusia satu dunia? Nikah sama siapa? Gak kepikiran ya. Iya ya. Aku juga kepikiran, sebenarnya Alkitab itu benar gak sih? Bisa aja itu cuma buat-buatan manusia. Ya nih aku juga bingung. Aku tuh banyak pertanyaan kayak aku mau nanya tentang bahasa roh, tentang baptisan, tentang hari kiamat, dan lain-lain. Semua agama itu sama nggak? Tuhannya sama nggak? Apa syarat masuk surga? Dosa harus dihapus dengan darah. Ada masa pengangkatan atau masuk masa antikris? Keselamatan bisa hilang nggak? Iman, positive thinking, cara baptisan, bahasa roh? Boleh nggak sih pegang garu? Kalau cengbeng, makan makanan yang sudah disembayangin, orang Kristen bisa kesurupan nggak? Mujizat sampai hari ini atau enggak? Orang yang hidup sebelum Yesus lahir masuk surga atau neraka? Jumlah setan apa bisa bertambah? Orang yang sudah mati masih bergentayangan atau langsung masuk surga atau neraka? Adam dan Hawa pakai bahasa apa ya ngomongnya? Manusia masuk neraka itu disiksa sama setan. Kenapa nggak Tuhan bunuh setan aja langsung? Bener nggak sih manusia itu dulu dari monyet terus berevolusi jadi manusia? Gini loh, ada yang namanya pembelajaran dasar kekristenan. Dia pembelajarannya secara efektif. Dan walaupun namanya dasar, itu bukan berarti untuk orang yang baru jadi Kristen aja, tapi itu sebagai fondasi. Karena kalau kayak rumah itu, fondasinya nggak kuat, gimana bangunannya bisa jadi dan kokoh? Gimana, kalian tertarik nggak untuk ikut? Harus daftar ya. Gimana caranya? Iya, aku juga pengen tahu dan pengen belajar supaya pertanyaan-pertanyaanku tadi bisa terjawab dengan benar. Nah, kalau mau daftar, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan firman. Dan masalahnya, kebanyakan orang Kristen enggan untuk belajar. Karena mereka pikir, bosen, ngantuk. Eits, tunggu dulu. Ada cara pembelajaran yang menarik yang kita sebut DK atau Dasar Kekristenan yang menyenangkan karena yang pertama, itu bersifat dua arah. Kedua, dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga, Anda bisa menanyakan apa saja.
Tujuan belajar DK adalah yang pertama, supaya kita memiliki fondasi iman yang kokoh sehingga tidak mudah disesatkan dan tidak mudah murtad. Yang kedua, mengubah konsep-konsep yang salah diganti dengan konsep yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita belajar bukan untuk berdebat ya. Sekian dulu informasi yang dapat saya berikan. Saya Sheryl undur diri dari hadapan Anda. Bye-bye.